Hai everyone, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan alasan mengapa saya memilih Pi Network sebagai aset masa depan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kita terkait dengan hal tersebut, perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi Anda yang menyukai channel ini atau yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk selalu dukung dengan cara klik tombol subscribe, like, and share, agar saya bisa terus hadir ke hadapan Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk memberikan informasi-informasi yang ter-up-to-date dan yang bermanfaat. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasan kita terkait dengan alasan mengapa saya memilih Pi Network sebagai aset kripto masa depan. Dunia kripto sekarang ini berkembang dengan begitu pesatnya ya Bapak Ibu teman-teman sekalian di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Namun tidak sedikit juga masyarakat kita yang masih sangat awam tentang dunia kripto. Sementara aset kripto yang beredar saat ini jumlahnya begitu banyak, sangat-sangat banyak ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Tercatat ada sekitar 4.501 aset kripto yang beredar di seluruh dunia saat ini. Pada tahun 2013 saja jumlah aset kripto tercatat yang beredar baru hanya 66 aset kripto. Namun lihatlah sekarang Bapak Ibu teman-teman sekalian, jumlah aset kripto yang beredar jumlahnya berkali-kali lipat berkembangnya, yaitu 4.501 aset kripto. Pertambahan penyediaan aset kripto berbanding terbalik dengan jumlah mata uang di dunia. Total mata uang di dunia hanya sekitar 120-an. Adapun jenis kripto yang paling banyak diperjualbelikan adalah Bitcoin. Kemudian kedua adalah Ethereum dan Ripple. Lalu di tahun 2020 ada fenomena Dogecoin yang harganya melesat tajam dengan pesat di waktu singkat pada waktu itu. Dalam kaitannya dengan topik kita tentang bagaimana memilih aset kripto masa depan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketahuilah terlebih dahulu siapa developernya atau siapa pengembangnya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, saya coba mencari tahu siapa developer Pi Network. Dan ternyata sang developer Pi Network atau sang pengembang dari Pi Network bukanlah orang sembarangan dalam dunia kripto dan blockchain. Setelah saya coba untuk mencari tahu dan mempelajari autobiografinya, ternyata luar biasa track record dari seorang Dr. Nicholas Kakalis. Jadi sang developer dari Pi Network adalah Dr. Nicholas Kakalis. Beliau memang sangat berkompeten dalam dunia teknologi digital komputerisasi, sehingga tidak perlu diragukan lagi bagaimana kapasitasnya dalam membangun sebuah proyek digital. Hal kedua yang perlu kita perhatikan juga ketika memilih sebuah aset digital atau aset kripto adalah tentang white papernya. Ini juga sangatlah penting untuk kita pelajari, sebab dengan kita mempelajari white papernya, maka kita bisa mengetahui tentang kerangka kerja sebuah proyek dan kemana nanti tujuan yang ingin dicapai oleh sang developer dengan proyek tersebut. Tetapi pada kenyataannya masih banyak para pioneers Pi Network yang malas atau bahkan enggan untuk membaca white paper karena berbagai macam alasan. Jika alasannya karena tidak bisa bahasa atau tidak bisa berbahasa Inggris, kita bisa mengcopy dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia menggunakan Google Translate. Bagi Bapak Ibu teman-teman sekalian yang mungkin tidak memahami bahasa Inggris, bisa masuk ke menu white paper yang ada di akun Pi Network, lalu mengcopy bagian per bagian dari white paper tersebut, lalu diterjemahkan di Google Translate. Sehingga dengan demikian kita bisa membaca dalam bahasa Indonesia. Ini sangatlah penting untuk memahami tujuan atau kerangka kerja dari proyek yang diadakan oleh sang developer.
Tetapi karena tidak membaca white paper, maka hal ini bisa saja menimbulkan berbagai macam asumsi di luar sana. Jadi, harap bagi para pioneers Pi Network yang mungkin sampai dengan saat ini, sampai dengan saat menonton video ini, belum pernah sama sekali membaca white paper Pi Network, bisa Bapak Ibu teman-teman sekalian silakan mulai meluangkan waktu Anda sebentar saja untuk membacanya di menu white paper yang ada di akun Pi Network Anda. Jadi itulah dua hal yang perlu diperhatikan oleh setiap kita yang ingin memilih dan menjadikan aset kripto sebagai aset masa depan, dan Pi Network ini dirasa sangatlah tepat sebagai salah satu aset kripto yang memiliki masa depan yang bagus dan potensial. Ada sejumlah faktor pendukung yang membuat Pi Network ini sangatlah potensial sebagai sebuah aset kripto. Yang pertama, memiliki komunitas yang sangat besar sebelum mainnet terjadi. Yang kedua, memiliki ekosistem yang sudah terbentuk dengan adanya dukungan dari berbagai marketplace yang ada. Ketiga, dengan adanya komunitas yang besar dan ekosistem marketplace yang sudah terbentuk, maka hal ini bisa memfasilitasi proses sirkulasi koin Pi di dalam ekosistem. Dengan demikian, hal ini akan meningkatkan utilitas dan membentuk harga ke arah kestabilan harga. Sehingga ketika koin Pi ini dilepas ke open mainnet period atau periode mainnet terbuka nanti, koin Pi ini sudah mempunyai harga yang bagus dan stabil. Faktor berikut yang menurut saya juga sangatlah menentukan atau krusial adalah dengan adanya lockup coin. Dengan adanya lockup coin, maka peredaran koin Pi bisa terkontrol dengan baik. Dengan semakin banyak koin yang di-lock oleh para pioneers Pi Network, maka kelangkaan koin akan terjadi di pasaran secara besar-besaran saat dilepas ke open mainnet period nanti. Sebab saya meyakini banyak investor besar bakal ngantri di pintu keluar mainnet periode terbuka nanti, karena harga Pi sudah terbentuk dengan sangat bagusnya di dalam ekosistem. Nah, ketika harga Pi sudah bagus, investornya banyak yang datang, tetapi pasokan ketersediaan koin Pi-nya terbatas, maka otomatis hal tersebut akan memicu kenaikan harga yang tinggi di pasaran. Faktor berikut adalah periode mainnetnya dibuat ke dalam dua periode, yaitu periode mainnet tertutup atau enclosed mainnet period dan periode mainnet terbuka atau open mainnet period. Dengan diterapkannya dua sistem periode mainnet, maka hal ini akan membantu core team untuk fokus kepada hal-hal penting atau krusial terlebih dahulu, yaitu fokus kepada peningkatan utilitas koin Pi di dalam ekosistem, dan yang berikut adalah fokus pada proses KYC massal para pioneers Pi Network. Hal ini juga telah disampaikan dengan sangat gamblang di roadmap Pi Network yang terbaru. Seperti yang telah saya sampaikan di awal, bahwa dengan diterapkannya periode mainnet tertutup, maka fokus core team adalah pada peningkatan utilitas koin Pi. Ketika utilitas koin Pi dalam ekosistemnya meningkat, volume transaksinya tinggi, harga terbentuk dan stabil, maka hal ini akan memicu atau mempengaruhi kenaikan harga koin Pi nantinya di market. Jadi itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya berharap semoga dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan bekal info dunia kripto, khususnya tentang alasan saya kenapa memilih Pi Network sebagai aset kripto masa depan. Lebih dan kurangnya
Saya mohon maaf. Dan sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sekali lagi kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share. Agar saya bisa terus hadir ke hadapan Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk memberikan informasi-informasi yang ter-up to date dan yang bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.